Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Albina Trisnaripani dengan NIM 2312021116 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan matkul Pengantar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus yang diampu oleh Bapak Wayan Eka Paramarta SPD MPD. Di sini saya akan membahas tentang kebijakan Indonesia dalam melindungi dan memenuhi anak berkebutuhan khusus serta dasar hukumnya. Dari segi regulasi, Indonesia sudah memiliki kerangka hukum yang lengkap dan progresif. Namun, banyak hambatan yang menghalangi pelaksanaannya di lapangan, yang membuatnya tidak efektif sepenuhnya. Mari kita lihat dasar hukumnya terlebih dahulu. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada pengecualian untuk anak penyandang disabilitas. Selanjutnya pada pasal 5 ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa individu yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial berhak atas pendidikan khusus. Selain itu, pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyatakan secara tegas bahwa penyandang disabilitas berhak atas pendidikan berkualitas tinggi di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Pemerintah kemudian mengadopsi Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif yang membuat sekolah reguler menerima siswa berkebutuhan khusus. Bahkan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2020 yang merevisi PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan yang menekankan pentingnya layanan pendidikan yang adaptif dan ramah bagi anak berkebutuhan khusus. Pemerintah tampaknya memiliki komitmen yang kuat dari sisi kebijakan. Namun, apakah kebijakan ini benar-benar efektif di lapangan? Menurut saya, jawabannya belum lengkap. Contoh kasus dan temuan lapangan menunjukkan hal ini. Pertama dan terpenting yaitu akses ke pendidikan. Sebagai informasi yang dikumpulkan oleh Kemendikbudristek, hanya sebagian kecil anak disabilitas di Indonesia yang terdaftar di sekolah resmi. Karena sekolah tidak siap menerima siswa dengan kebutuhan khusus. Banyak anak disabilitas terutama di daerah pedesaan belum pergi ke sekolah yang reguler. Misalnya, anak-anak dengan hambatan penglihatan masih harus belajar di beberapa sekolah dasar negeri di Bali dan Nusa Tenggara Timur tanpa alat bantu braille karena kekurangan fasilitas dan tenaga pendidik yang mampu menggunakannya. Kedua, berkaitan dengan sumber daya manusia, sementara kebijakan pendidikan inklusif mengharuskan guru, pendamping khusus atau GPK tetap yang banyak sekolah tidak memilikinya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Inklusif dan Layanan Khusus pada tahun 2023, profesi guru yang mendampingi siswa berkebutuhan khusus masih sangat rendah. Sebagai contoh, layanan pendidikan individual tidak optimal di satu sekolah inklusif di Yogyakarta, karena hanya ada satu GPK untuk menangani 18 anak dengan kebutuhan berbeda, seperti tunagrahita dan autisme. Ketiga, soal kurikulum dan asesmen. Meskipun kurikulum merdeka memungkinkan pembelajaran yang berbeda, guru seringkali tidak dapat menyesuaikan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan individual ABK. Akibatnya, siswa berkebutuhan khusus hanya ikut kelas tanpa mendapatkan pembelajaran yang sebenarnya. Padahal, pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan kurikulum, fasilitas, dan tenaga pendidik yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, penyandang disabilitas. Yang keempat ada diskriminasi sosial dan stigma. Semangat inklusif Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009 dan prinsip non-diskriminasi yang dijamin oleh pasal 4 huruf A Undang-Undang Disabilitas telah dilanggar dan masih ada sekolah yang menolak anak berkebutuhan khusus dengan alasan tidak siap atau tidak ada fasilitas. Di beberapa wilayah di Jawa Barat dan Sumatera, anak-anak dengan autisme ditolak masuk ke sekolah umum karena dianggap mengganggu kelas. Ini adalah contoh nyata. Ini menunjukkan bahwa sekolah belum memahami dan menginternalisasikan kebijakan sepenuhnya. Selain itu, pendanaan yang tersedia untuk pendidikan inklusif masih sangat terbatas. Meskipun ada dana alokasi khusus pendidikan, banyak daerah tidak memprioritaskan fasilitas inklusif. Padahal, pasal 44 Undang-Undang Disabilitas mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan dana untuk pendidikan inklusif. Dalam
hal komitmen internasional, Indonesia telah mengikuti prinsip-prinsip yang ditekankan oleh UNESCO pada tahun 2020. Dalam laporan Towards Inclusion in Education, laporan ini menekankan pentingnya pendidikan yang fleksibel, berbasis komunitas, dan non-segregatif. Namun, banyak daerah masih menganggap pendidikan inklusif sebagai proyek tambahan daripada bagian dari sistem utama di tingkat lokal. Dari bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada adanya regulasi, tetapi juga pada cara kebijakan diterapkan dalam praktik sekolah. Pendidikan inklusif adalah hak asasi manusia dan harus dipahami oleh guru, kepala sekolah, dan juga pemerintah daerah. Jadi, secara keseluruhan, kebijakan pemerintah Indonesia untuk melindungi dan memenuhi hak pendidikan anak berkebutuhan khusus sudah lengkap dari segi hukum dan peraturan. Namun, karena sumber daya yang terbatas, fasilitas yang tidak memadai, dan kesadaran publik tentang masalah ini, kebijakan ini belum diterapkan dengan baik dan efektif. Agar prinsip pendidikan untuk semua benar-benar terwujud dalam kehidupan nyata anak-anak di seluruh Indonesia, diperlukan kolaborasi yang lebih kuat antara pelaksana lokal dan kebijakan nasional. Baik, itu saja argumen dari saya. Terima kasih.